tugas kami sebagai guru penggerak. Sebelumnya, mari kita berdoa dulu supaya acara ini berjalan dengan lancar. Silakan Pak Nur Hafid dipimpin doa. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Sebelum acara pagi ini kita mulai, yaitu sosialisasi budaya positif dari Bapak Hasanuddin untuk memenuhi tugas terakhir dari modul 1, yaitu 1.4, agar berjalan dapat lancar dan mendapat barokah serta manfaat. Kita mulai dulu dengan berdoa bersama menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Sudah selesai. Monggo Pak Ustaz. Ya, terima kasih Pak Hafid. Ya, sebelumnya ini saya berterima kasih ya. Ini adalah tugas kami untuk mensosialisasikan pendidikan atau materi yang telah kami terima di program guru penggerak. Izinkan saya untuk melakukan presentasi. Sama di sana ini ada feedback di sini dan hujan deras. Langsung saja ya, teman-teman, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai sosialisasi modul 1 program guru penggerak. Profil saya sendiri yaitu nama saya Hasanuddin, PGP dari Kabupaten Pati, yang akan mensosialisasikan modul 1 sebagai aksi nyata yang kami lakukan. Salam bahagia, itu ada moto dari guru penggerak. Kemudian yang pertama itu pendahuluan. Sasaran sesi kita ini adalah sharing ilmu. Jadi kita bukan menggurui, tapi kita adalah sharing ilmu yang telah kami selesaikan dalam modul 1 di pendidikan guru penggerak. Saya di sini memposisikan sebagai kelas kosong ya, kita sama. Jadi kita sama-sama mempelajari tentang modul 1 yang telah selesai kami lewati. Harapannya 30 menit ke depan memastikan sesi berjalan lancar dan semua orang bisa berpartisipasi dalam diskusi. Kemudian tujuan pelaksanaan sosialisasi ini adalah pemenuhan tugas kami sebagai calon guru penggerak untuk melakukan aksi nyata, yaitu pembebasan materi kepada rekan sejawat yang baik yang ada di sekolah maupun di sekolah lain. Kita mulai saja langsung ke modul yang 1, yaitu tentang filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat di dasar pendidikan. Kemudian pendidik itu hanya dapat menuntun, bukan menuntut ya. Bukan kadang-kala kita menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat. Kemudian yang telah kita ketahui selama ini kan Ki Hajar Dewantara itu yang paling terkenal ya, ada 3 dasar pendidikan. Yang pertama Engat Sosu Pelodo, yang artinya di depan kita bisa memberikan tauladan. Kemudian Engmat Dio Mantarso, di tengah kita bisa memberikan contoh, memberikan motivasi ya, di tengah. Kemudian untuk Puri Hidayani itu dari belakang kita bisa mendorong ke arah yang lebih baik. Seperti itu. Terus selamat dan bahagia sebagai manusia dan anggota masyarakat. Kemudian dasar pendidikan yaitu kodrat anak. Kodrat anak kalau menurut Ki Hajar Dewantara adalah bermain. Ya. Bermain adalah salah satu kodrat anak. Kemudian budi pekerti ya, ini pikiran
perasaan, kemauan, tenaga, cita rasa karsa, atau karya pekerti sudah ada pada diri anak. Jadi sudah ada dalam dirinya mereka masing-masing. Kemudian permainan anak dapat menjadi bagian pembelajaran di sekolah ya, biar pembelajaran kita lebih menyenangkan. Itu bentuk jadi antara. Kemudian pendidikan yang berpihak pada anak, bebas dari segala ikatan dengan suci mendekati sang anak, bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Pokoknya pendidikan harus terletak di dalam pangkuan ibu bapak. Ibu bapak ini orang tua, karena hanya dua orangnya yang dapat berhamba pada sang anak dengan semurni marninya dan seikhlas-ikhlasnya. Sebab cinta kasihnya kepada anak-anak bilang cinta kasih tak terbatas. Kemudian ini filosofi ya, anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Seperti yang kita ketahui, kita selama ini menganggap anak adalah sebuah kertas yang kosong, kemudian kita gambar. Itu tidak. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Tujuan pendidikan adalah menuntun atau memfasilitasi atau membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar, menebalkan ya, agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Nah, ini yang sering menjadi pertanyaan, bagaimana cara menebalkannya? PR kita. Kemudian budi pekerti, watak karakter adalah bersatunya perpaduan harmonis antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Itu kemudian dari budi pekerti. Ini dasar pendidikan ya. Menunjukkan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu seperti seorang petani ya, seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam jagung. Nah, misalnya ini jagung, padi juga bisa. Hanya dapat menuntun tumbuhnya jagung ya. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah itulah, kemudian memelihara tanaman jagung, memberinya pupuk, kemudian membasmi ulat-ulat yang mengganggu hidup pada tanaman ya. Itu dasar pendidikan. Di situ dicontohkan kita sebagai petani, misalnya kita menanam padi ya, itu tidak dapat mengganti kodratnya sebagai padi. Misalnya kita menanam padi kok pengen tumbuhnya menjadi jagung, itu tidak bisa karena itu melawan kodrat. Jadi kita menanam padi, hasilnya nanti juga padi. Kita menanam jagung, hasilnya juga jagung. Terus kemudian kita menanam kedelai, hasilnya juga nanti kedelai. Terus yang menjadi orang di sini adalah itu bagaimana cara kita merawat ya. Biasanya kan gini, misalnya padi, kalau kita tidak merawat, tidak memupuk, itu hasilnya nanti kopong atau gabuk atau bisa juga malah gagal panen. Beda lagi kalau kita memberinya pupuk, kemudian air yang cukup, kemudian kita merawatnya, terus kemudian kalau orang Jawa itu maton, nah itu rumput-rumput atau hama bisa kita ambil. Itu kalau kita merawat nanti hasil padinya itu akan menjadi bagus. Itu ibarat pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ya. Tergantung kita bagaimana cara mengolahnya, mengolah medianya, padi siswanya, terus bagaimana cara proses pengolahan padi agar menjadi hasil yang bagus, hasil yang baik, itu bagaimana cara kita merawatnya, memupuknya, terus memberi air, terus menghilangkan atau membasmi ulat-ulat atau jamur yang mengganggu ya, itu diibaratkan seperti itu.
itu menurut Ki Hajar Dewantara. Kemudian maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Kemudian kita refleksi ya, guru dan murid berkolaborasi untuk menginisiasi atau menciptakan kedalaman, rasa takjub dan kasmaran spiritual, intelektual, dan sosial untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia. Siswa dan guru merdeka belajar yang berkolaborasi bersama, menggali, mengembangkan potensi siswa, dan mengakomodasi karakteristik masing-masing untuk mewujudkan student well-being. Itu dari modul 1.1, kita langsung lanjut ke modul 1.2, yaitu nilai dan peran guru penggerak. Untuk nilainya, guru penggerak itu mandiri, reflektif, kolaboratif, terus kemudian inovatif, dan berpihak pada murid. Jadi pendidikan itu semua berpihak pada murid. Kemudian peran yaitu menjadi pemimpin pembelajaran. Ini semua guru sudah menjadi pemimpin pembelajaran di dalam kelasnya. Kemudian menggerakkan komunitas praktisi. Ini misalnya kalau kita membuat sebuah komunitas di sekolahan, kalau di sini yang ada KKG itu sebuah komunitas praktisi, itu kita harus bisa menjadi menjadi penggerak juga, minimal menjadi anggota seperti itu. Kemudian menjadi coach bagi guru lain, ini misalnya ada guru yang tanya tentang materi, tentang pembelajaran yang seperti apa itu bisa. Kemudian mendorong kolaborasi, ya, kolaborasi antar guru, ya, dalam kerjasama, misalnya dalam membuat RPP yang berdiferensi atau RPP yang menarik, terus seperti apa itu bisa. Kemudian mewujudkan kepemimpinan murid, ini melatih murid untuk menjadi bisa melatih demokrasi itu bisa. Kemudian melatih siswa untuk bisa presentasi, itu namanya itu nilai dan peran guru penggerak. Kemudian profil pelajar Pancasila, ini tentu Bapak dan Ibu guru sudah pernah sekilas mendengar ataupun melihat, ya, itu ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, kemudian bergotong royong, kemudian kreatif, kemudian bernalar kritis, dan terakhir mandiri. Ini profil pelajar Pancasila yang nanti digaungkan di kurikulum prototipe, ya, nanti di kurikulum Merdeka Belajar, ya, tapi ternyata kita diberikan menjadi kurikulum prototipe. Kalau di guru penggerak itu Merdeka Belajar. Kemudian ini dimensi dalam lingkaran pengaruh. Ini pengaruh di lingkungan, ya, mulai dari diri, kemudian orang lain yang bisa teman rekan guru sejawat itu bisa, kemudian institusi tempat kita bekerja, kemudian lingkungan dan masyarakat. Itu lingkaran pengaruh yang akan tercapai. Kemudian kita menginjak ke modul 1.3, visi guru penggerak. Arti visi merupakan suatu gambaran atau tulisan pernyataan yang berisi cita-cita dan akan dicapai pada masa mendatang. Visi ini suatu gambaran. Jadi cita-cita bisa ditulis, kemudian apa nanti yang kepengen dicapai, visi. Ini inquiry apresiatif atau bisa disebut IA, dikembangkan pertama kali oleh David tahun 2016.
IA merupakan pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. IA menggunakan program dan prinsip-prinsip utama psikologi positif dan pendidikan positif. Pendekatan IA percaya bahwa setiap orang memiliki sisi positif yang dapat memberikan kontribusi pada keberhasilan. Kemudian strategi yang lain adalah Bagja. Ini bisa digunakan dalam pembuatan visi, ataupun ada program lain untuk bisa menggunakan Bagja. Yaitu D-nya buat pertanyaan utama, membuat pertanyaan, kemudian A, ambil pelajaran, kemudian gali mimpi bersama, C-nya itu jabarkan rencana, A-nya atur eksekusi. Nah, ini modul yang terakhir, ini budaya positif. Eksplorasi konsep, usaha pertama, perubahan paradigma dari stimulus respon ke teori kontrol. Kedua, kebutuhan dasar manusia. Tiga, arti disiplin dan tiga, motivasi perilaku manusia. Empat, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Kemudian 5, posisi kontrol. Yang keenam, segitiga restitusi. Kita menginjak ke yang pertama, ini budaya positif atau ekosistem positif. Kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya sama, kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya, hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, ya, yang tadi saya katakan. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, kemudian membasmi ulat-ulat atau jamur yang mengganggu tanaman padi, dan lain sebagainya. Itu ekosistem positif. Kemudian perubahan paradigma teori kontrol. Ini paradigma yang selama ini kita yakini, ya. Ilusi guru mengontrol murid, bahwa murid itu bisa dikontrol. Ya. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu beberapa ilusi yang dijabarkan dalam pemaparan kali ini. Yang pertama, tentang ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya, kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Pasti Bapak dan Ibu guru pernah merasakannya seperti ini. Misalnya ada seorang siswa, kemudian dia mendapatkan kesempatan untuk maju, misalnya menulis mengerjakan soal atau mengerjakan matematika contohnya. Dia tidak mau maju alias mogok, dia hanya duduk di meja seperti itu. Itu yang dimaksud seperti ilusi guru mengontrol murid, contohnya seperti itu. Walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut, hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkannya untuk dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Ya. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi ini murid agak takut seperti itu. Jadi punya rasa takut. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk memengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Atau
bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Jadi dia hanya menunggu perintah dari guru, tidak melakukan dari dalam diri sendiri. Jadi kalau bisa, wah tidak dikongkon kok, ya dia tidak akan jalan. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Ya. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka melakukan perilaku ini. Karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat berdasarkan kemauan. Nah, pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Pernah tidak kita merasakan ada murid kita yang tidak suka sama kita sebagai guru? Itu dijawab seperti saja ya. Kemudian ini perubahan paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol ya. Bisakah kita mengontrol seseorang? Kalau dalam stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita ya. Pandangannya harus sama dengan kita. Itu stimulus respon. Kalau dalam teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi, kita tidak memaksa harus sama pandangannya dengan kita. Tapi kitanya yang berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu dalam stimulus respon ya. Kalau dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan ya. Walaupun dia seperti yang ada di berita kemarin tuh ya, ada orang yang mencuri susu di minimarket ya. Ternyata setelah ditangkap polisi, kemudian diinterogasi, dia mencuri susu ya, itu karena alasan tidak punya uang dan anaknya di rumah menangis terus pengen minum susu. Nah, jadi baik itu perilaku buruk tentu ada tujuannya tentang teori kontrol. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, itu dalam stimulus respon. Kalau dalam teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi, hanya diri Anda sendiri yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian, saya bisa mengontrol orang lain. Kalau dalam teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pasti orang lain yang Anda kontrol itu pada waktu itu mengizinkan Anda untuk mengontrolnya. Pasti punya tujuan tertentu. Itu bisa seperti itu. Misalnya, wah ya wah, aku GW ditolong, saya ingin nolong, mungkin saja seperti itu. Atau mungkin karena atasan, mungkin saja. Atau mungkin karena sering dibantu di rumah dikasih ekonomi, itu bisa saja. Ya, jadi tidak bisa kita sebenarnya mengontrol orang lain. Namun orang lain mengizinkan untuk kita dikontrol oleh orang lain. Kemudian ini kebutuhan dasar manusia. Ya. Yang pertama adalah cinta kasih atau rasa memiliki dan dimiliki, yang lambang ini ya, cinta. Kemudian penguasaan, ini kebutuhan dasar manusia. Kemudian kebebasan yang dilambangkan dengan buku, dan yang terakhir kesenangan yang dilambangkan dengan balon. Kemudian kita beranjak ke
Selanjutnya, apakah makna disiplin? Berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Kemudian ini teori motivasi perilaku manusia. Ini contohnya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini dari luar, motivasi eksternal dari luar. Apa yang terjadi bila saya tidak melakukannya? Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi dia mengharapkan sesuatu imbalan. Ini juga eksternal. Kalau yang kita pelajari di penggerak adalah motivasi internal. Ini menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Ini contohnya, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi motivasi seperti itu, motivasi internal itu lebih melekat dari dalam dirinya. Bukan tadi, wah aku nek lakon iki untuk imbalan. Misalnya, aku nek lakon iki dukung apa ora ya. Nah, seperti itu motivasi eksternal. Kemudian ini merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Kemudian kita lanjutkan, ini tentang budaya positif. Yang pertama peraturan kelas, ya. Kemudian itu menjadi keyakinan kelas, kemudian melebar ke lingkungan yang positif, kemudian melebar lagi ke budaya positif. Nah, ini keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Itu pasti ada dalam benak Bapak dan Ibu guru. Kenapa kok tidak peraturan? Kenapa kok keyakinan ya? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Nah, itu peraturan. Nah, ini contohnya peraturan, tapi itu berbentuk dalam keyakinan atau kesadaran dalam diri sendiri ya. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Itu peraturan yang dari dalam diri kita, tapi sudah melekat. Itu menjadi sebuah keyakinan. Ini contoh dari keyakinan dalam kelas. Memang hampir mirip peraturan, namun itu dibuat dari kesadaran atau keyakinan yang ada dalam diri siswa. Nah, seperti kalau contoh ini membuat sebuah kesepakatan kelas, ya. Nah, contohnya seperti ini. Ini kemudian, nah ini peraturan. Selalu kembalikan buku di tempatnya itu tanggung jawab. Dia merasa sebuah tanggung jawab ya, karena dia meminjam buku, kemudian dikembalikan ke tempatnya, itu tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, ini menghormati orang lain dan juga diri sendiri. Nah, ini posisi kontrol, posisi kita sebagai guru ya, posisi kontrol yang bisa kita pilih. Yang ini apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini ciri restitusi.
bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kembali, ini gambar segitiga restitusi ya. Bila orang melakukan kesalahan, kita stabilkan identitasnya ya. Kemudian validasi tindakan yang salah ya. Ini menstabilkan ini kita temukan, kita beri masukan. Misalnya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan loh, orang wetok loh. Nah seperti itu juga bisa. Kemudian validasi tindakan yang salah, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi tadi yang berkelahi, dia bertanya kenapa dia melakukan perkelahian, itu dia pasti mempunyai alasan. Nah setelah dia cerita, kemudian kita dengarkan dulu sampai dia selesai bercerita biar lega. Nah, kemudian kita menanyakan keyakinan. Nah, misalnya setelah membuat kesepakatan kelas, atau kalau belum membuat kesepakatan kelas, kita lihat peraturan atau tata tertib, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati misalnya dalam kelas, itu kan tidak mengganggu orang lain, itu apakah salah atau benar, seperti itu kita tanyakan. Kemudian yang terakhir kita tanyakan, kamu kepingin seperti apa, atau kita tanya solusi yang ingin kamu lakukan seperti apa. Nah itu pasti dia menjawab, kita tinggal menonton saja. Ini yang kami contohkan di slide kami, bagaimana untuk belajar demokrasi. Ini dalam pemilihan kemarin wakil ketua kelas, sekretaris bendara. Jadi kami ajarkan untuk voting. Kemudian ini ada lagi mencontohkan permainan yang menarik. Ini permainan tradisional ya, ini ada kolaborasi yaitu kerjasama, kemudian juga menjunjung tinggi adat. Ini berasal dari Jawa, permainan Jawa, maka permainan daerah kita munculkan dan mereka juga senang, tidak melulu harus bermain gadget atau HP game, tidak. Jadi kalau bermain seperti itu malah mengurangi jiwa sosial mereka. Kemudian ini ada ini tentang diskusi positif. Ini kita sharing bersama teman-teman dibuat model lingkaran ya. Kita tanya satu-satu, misalnya cita-cita apa, kemudian dibesarkan apa, seperti apa. Nah itu lebih enak diajak seperti ini diskusi, dan tidak harus di dalam kelas. Ini memanfaatkan ruangan perpus yang ada di sekolah. Kemudian ini budaya positif yang lain yaitu memotivasi siswa untuk berkunjung saja, tidak usah meminta siswa ayo maca buku, jangan. Pancing dengan berkunjung ke perpustakaan, otomatis mereka lambat laun akan mau berkunjung sendiri, membaca sendiri, mencari literasi sendiri ya, itu dari keinginan sendiri, jadi mereka lebih senang. Kemudian ini membuat kesepakatan kelas, ini membuat peraturan tapi dari keyakinannya. Nah itu satu siswa kemarin saya beri kesempatan menuliskan satu kesepakatan atau satu peraturan. Kemudian ini bermain rebana, ini budaya positif ya, memanfaatkan waktu ketika istirahat mereka bermain rebana. Itu contoh dari budaya positif yang ada di sekolah kami. Sementara itu yang bisa kami sosialisasikan, apabila ada pertanyaan silakan dibuat dulu saja, atau nanti kita bahas pada kesempatan berikutnya. Terima kasih atas waktu yang diberikan dan hadir dalam sosialisasi kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Udin. Terima kasih Pak Udin.